Al-A'rab itu adalah sebuah bukit yang terletak di padang mahsyar. Ada juga bukit Mekah. Disinilah tempat orang-orang soleh. Tempat orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunia wa din. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan petunjuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita membahas tentang adanya orang-orang yang disebutkan amal ibadahnya seimbang antara dosa dan pahalanya. Jadi ada pendapat yang menyebutkan bahwa ada kelompok orang yang pahala dan dosanya itu seimbang, seri. Jadi ini yang kita bahas, siapakah mereka dan di mana mereka nanti tempatnya ketika di akhirat. Kalau kita berbicara tentang orang yang seimbang pahala dosanya, tentu kita nggak lepas berbicara tentang ini adanya penafsiran beberapa yang menyebutkan menafsirkan timbangan itu seperti halnya timbangan saat ini. Jadi ditimbang dosa kita, ditimbang pahala kita, mana yang beratnya. Kalau seri berarti masuk dalam kelompok ini. Kalau dia berat maka dia surga. Kalau dia lebih berat dosanya maka dia ke neraka. Benarkah hal ini? Ini nanti akan kita bahas. Oleh karena itu kita ambil dari dalil dari mana kita berangkat. Tentunya seperti apa timbangan dulu di akhirat. Apakah seperti yang kita bayangkan atau seperti yang ada di benak kita seperti di dunia ini? Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa di surat Asy-Syu'ara, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Di surat Al-Anbiya disebutkan di ayat 47-nya, kami akan memasang yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang pun sedikit pun. Jika amalannya itu hanya seberat biji sawi, maka kami akan datangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang akan memberi perhitungan pada hari itu. Jadi timbangan di akhirat ini ada disebut, kita dalam buku jejak perjalanan akhirat ini kita menyebutnya ini pada waktu Yaumul Mizan, Yaumul Kantaroh, yaitu hari penimbangan amal, hari Kantaroh, hari ketika orang-orang berada di Kantaroh, yaitu antara neraka dan surga. Hari ini, tempat ini adalah salah satu tempat di mana seseorang itu lupa dengan orang lain, keluarganya, termasuk keluarganya. Ini disebutkan di dalam Sunan Abu Daud di nomor hadis 4120, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ia mengingat neraka lalu menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, aku ingat dengan neraka, lalu aku menangis. Apakah kalian mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Beliau bersabda, ada 3 tempat seseorang tidak akan ingat kepada orang lain. Saat di atas mizan, yaitu timbangan amal, hingga ia tidak tahu timbangannya itu lebih ringan atau berat. Ketika menerima buku amalan, yaitu saat dikatakan kepadanya, ambillah kitabku ini, hingga dia tidak tahu dari mana buku itu diberikan, atau dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau dari punggungnya.
Dan yang ketiga, ketika di atas syirat, yaitu titian di atas dua punggung jahanam. Jadi ini yaumul mizan, penimbangan amal kita itu terjadi termasuk salah satu kejadian yang menyulitkan ketika di hari kiamat, di hari akhirat, karena termasuk tempat, salah satu dari 3 tempat yang orang itu nggak akan ingat dengan keluarganya. Dan di tempat ini juga disebut tadi, ini ada dalam buku kita, sudah sebutkan di dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa pada waktu ini juga disebut dengan Yaumul Kantor, hari penimbangan, hari kantor, hari ketika manusia berada di kantor. Dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang-orang beriman telah melewati neraka, mereka akan ditahan di sesuatu jembatan yang dinamakan kantor, yang terletak di antara surga dan neraka. Lalu mereka di sana akan dikisos atas kezaliman yang terjadi sesama mereka ketika di dunia. Sehingga apabila telah tidak ada lagi dosa, barulah mereka diizinkan untuk memasuki surga. Dan demi zat jiwaku yang ada di tangannya, sungguh seseorang dari mereka lebih hafal tempatnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Ini ada di Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 2260. Jadi timbangan salah satu tempat yang orang tidak ingat dengan keluarganya. Di sini orang dikisos antara dosa dengan amalnya. Jadi berapa dosanya ditukarkan dengan amal yang dia miliki. Ketika tidak ada dosanya, maka dia lanjut ke dalam surga. Bahkan disebutkan Nabi SAW, orang ini orang yang lebih hafal tempatnya ketika di surga nanti. Jadi dari sini bisa kita bayangkan bahwa timbangan di akhirat itu tidak mutlak, tidaklah seperti apa yang kita bayangkan timbangan kita ketika di dunia ini. Karena ada hukum kisosnya. Ada hukum kisosnya. Lalu apalagi yang disebutkan di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-A'raf, ada di surat Al-Qari'ah, ada di surat Al-Mu'minun, yang menyebutkan bahwa salah satu di ayatnya ini di surat Al-Qari'ah, fa'amma man sakulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi satir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khafat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini hampir mirip dengan ayat yang lain di surat Al-A'raf, surat Al-Mu'minun, yang menyebutkan bahwa orang-orang faiza nufiha fi suri fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasya'adun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang termasuk merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita lihat ayat ini,
ayat-ayat ini beserta dalil tadi, bahwa terlihat bahwa ada bisa 3 penafsiran. Yang pertama yang kita ungkapkan tadi, orang yang seimbang pahala dengan dosanya, serilah gitu. Yang kedua, ringan ini sama seperti tekstual daripada arti ataupun ayat Al-Quran. Disebutkan ringan, ya ringan. Ini tafsir dari Imam At-Tabari yang menyebutkan bahwa ringan itu adalah tempat nanti, maksudnya adalah orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, dan maka tempat tinggalnya di neraka Hawiyah. Jadi kebaikan orang ini yang ringan sehingga menyebabkan orang itu masuk ke neraka Hawiyah. Sedangkan satu lagi adalah ringan timbangannya ini maksudnya adalah amal keburukannya itu lebih unggul daripada amal kebaikannya. Sedangkan orang yang berat timbangan kebaikannya itu adalah orang yang amal kebaikannya itu lebih unggul dari amal keburukannya. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Jadi 3 penafsiran tadi menyebutkan bahwa ada penafsiran kita secara sekilas bahwa ada orang-orang yang seri timbangannya, seimbang timbangannya. Namun di dalam Al-Quran yang ada disebutkan Imam Tabari adalah ringan kebaikannya dan berat kebaikannya, sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis. Sedangkan tafsir yang ketiga adalah Ibnu Katsir yang menyebutkan ringan timbangan itu artinya amal keburukannya lebih unggul daripada amal kebaikannya. Sedangkan berat timbangannya artinya amal kebaikannya itu lebih unggul daripada amal kebaikannya. Dari sini bahwa bisa kita jelaskan bahwa tafsir yang menyebutkan orang yang seri ini sepertinya kurang dapat kita jadikan sebagai pegangan, karena orang itu dikisos sesuai dengan amalnya. Berapa dosanya diambil, tinggal pahalanya. Adakah orang-orang yang nantinya amal dan dosanya sama, artinya kosong, dosanya nggak ada, pahalanya nggak ada? Kan ini artinya orang-orang yang seri timbangannya. Ini tempatnya mereka adalah di surga. Kalau kita bisa tafsirkan orang yang nggak punya dosa, nggak punya pahala, ya ini anak kecil. Letaknya anak kecil di surga. Dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 4090, anak kecil dari kaum Ansar yang telah meninggal dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mensolatinya. Lalu Ummul Mukminin berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, beruntunglah sekali anak kecil ini. Ia belum pernah melakukan keburukan dan belum mengenalnya. Tidak ada dosa. Beliau balik bertanya, atau bahkan tidak demikian wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menciptakan surga dan menciptakan orang-orang yang menghuninya. Allah menciptakan surga bagi mereka di saat mereka masih di dalam sulbi orang tua mereka masing-masing. Allah menciptakan neraka dan menciptakan pula orang-orang yang menghuninya. Allah menciptakan neraka bagi mereka saat mereka masih di dalam sulbi orang tua mereka. Dari hadis ini bahwa penduduk surga itu sudah ada
sudah Allah ciptakan orang-orangnya, udah Allah ciptakan surga, dan Allah ciptakan juga penduduknya, penghuninya, bahkan saat mereka masih dalam sulbi orang tuanya. Berarti sebelum lahir ke bumi udah ada diciptakan. Penafsiran yang kedua, bahwa ini dari hadisnya Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seseorang yang berbadan gemuk, namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat seekor nyamuk. Bacalah ayat, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, ini di surah Al-Kahfi ayat 5. Jadi di sini ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang yang ringan sekali timbangannya, bahkan tidak lebih dari seekor nyamuk. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa Allah tidak menimbang amal-amal mereka pada hari kiamat. Lalu penafsiran yang ketiga, ini berkaitan dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi berdasarkan tafsir yang ketiga, ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan, apa yang ditafsirkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa orang yang ringan itu bisa jadi orang yang amal keburukannya itu lebih unggul. Ini bersesuaian dengan Sahih Muslim nomor hadis 4678, yaitu dari riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta kekayaan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tapi ia selalu mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk mereka yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosanya dari orang-orang karena belum terpenuhi tadi, sebagian dosa dari orang-orang yang dari mereka diambil tadi dibebankan kepada orang tersebut, sehingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Jadi ini orang yang bangkrut. Banyak pahalanya, banyak juga dosanya. Habis dosanya. Habis dosanya. Habis pahalanya untuk membayar dosanya. Itu pun belum cukup membayar dosa-dosa yang ada sama orang lain. Sehingga dosa orang lain tadi pun ditimpahkanlah kepadanya. Dan inilah orang-orang yang bangkrut dan hingga ia dilemparkan ke neraka. Dan ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa yang ada ringan itu adalah orang-orang yang lebih unggul amal keburukannya daripada amal kebaikannya. Lalu di mana tempat mereka? Disebutkan bahwa di dalam hadis Sunan An-Nasa'i 2061 dari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan duduk dekat sahabat yang menemaninya. Lalu di antara mereka itu ada seseorang yang memiliki anak kecil, lalu mendatangi beliau dari belakang punggungnya. Lalu beliau menundukkan di depannya. Pada suatu hari
kecil itu meninggal. Maka orang itu pun berhalangan hadir di majelis Nabi karena ingatnya kepada anaknya, bersedih atas kematiannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dan bertanya, mengapa aku tidak melihat si fulan? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, anak kecil yang engkau lihat telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan bertanya di mana anaknya. Bertanya tentang anaknya. Ia memberitahukan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Lalu beliau merawatnya, kemudian bersabda. Jadi dilawat Nabi, sahabat ini tanda turut apalah ya, bersimpati, berempati, dilawat. Kemudian beliau bersabda, wahai fulan, manakah yang lebih engkau cintai? Engkau menikmati umurmu bersama anakmu, atau kelak engkau tidak mendatangi salah satu pintu surga, kecuali engkau mendapati anakmu telah mendahuluimu dan membukakan pintu surga untukmu. Ia menjawab, ya Rasulullah, biarkan jika ia mendahuluiku menuju pintu surga, lalu ia membukakannya untukku, lebih aku cintai. Lalu Nabi bersabda, itulah bagianmu. Jadi anak-anak yang belum balik itu tempatnya di surga. Tidak ada keburukannya. Jadi kalaupun ada yang tafsiran menyebutkan ada orang-orang yang seri timbangannya, seharusnya tempatnya di surga. Tapi itu agak berbeda pandangannya dengan yang menyebutkan orang yang ringan itu tempatnya di neraka. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa para wanita dan anak kecil yang tidak berdosa dari kaum muslimin berada di surga. Mereka dijamin oleh Ibrahim alaihi salam. Bahkan dalam riwayat yang lain, di Abu Hurairah menyebutkan bahwa dia mendengar anak-anak kecil berlarian di surga dengan bebas. Jadi dari penafsiran ini kita lebih condong bahwa dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ada dua golongan. Ada mereka yang berat timbangannya, ada yang ringan timbangannya. Yang berat ini tempatnya di surga, yang ringan tempatnya di neraka hawiyah. Untuk ringannya bisa jadi adalah ringan seringan-ringannya, ataupun seperti tafsirnya ringan seringan-ringannya seperti tafsirnya At-Tabari dan surat dan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang kebaikannya itu enggak seberat daripada sayap nyamuk. Ataupun tafsir dari Ibnu Katsir yang menyebutkan ringan itu berartinya amal keburukannya itu lebih unggul daripada amal kebaikannya. Jadi dari tafsir ini jelas kita menyebutkan bahwa sulit kita menerima bahwa adanya tafsir yang menyebutkan bahwa orang-orang yang seri ketika nanti di akhirat. Karena cukup sampai ringan saja amalnya itu udah masuk neraka. Sedangkan seri dalam bahasa anak-anak adalah orang yang mereka belum berbuat dosa. Ini agak beda. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa tempat orang-orang yang seri nanti timbangannya itu adalah Al-A'raf, yaitu ada satu tempat di antara surga dan neraka, sehingga ketika orang nanti udah siap semua masuk surga, tinggal mereka lah terakhir nanti. Di dalam buku ini kita menjelaskan bahwa Al-A'raf itu adalah sebuah bukit yang terletak di padang mahsyar. Ada juga bukit Mekah. Disinilah tempat orang-orang soleh
tempat orang-orang soleh ketika nanti di hari akhirat, ketika semua di padang mahsyar. Jadi ini tempat mereka. Ini juga tempat yang dimimpikan oleh Abdullah bin Salam, yaitu seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Adapun tempat tinggi yang diantara surga dan neraka itu adalah tempatnya nanti kematian akan disembelih. Tempat kematian akan disembelih, di mana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim nomor hadis 5087, kematian didatangkan pada hari kiamat seperti kambing kelabu, lalu didirikan di atas surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada wahai penduduk surga, apakah kalian mengetahui ini? Lalu mereka melihat dengan mendongak. Jadi kalau orang penduduk surga aja mendongak, berarti tempat ini lebih tinggi lagi. Lalu mereka menjawab, ya itu adalah kematian. Kematian itu dibaringkan lalu disembelih. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, apakah kalian mengetahui ini? Mereka melihat dengan mendongak. Tetap di atas, berarti tinggi tempatnya. Lalu mereka menjawab, ya itu adalah kematian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu kematian diperintahkan disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian. Jadi setelah disembelih kematian itu, maka kekallah orang-orang yang berada di surga, kekallah mereka yang ada di neraka. Jadi tempat tinggi di antara surga dan neraka adalah tempat disembelihnya nanti kematian, bukan tempat orang-orang yang seri timbangannya, sama timbangan amalnya, menunggu orang-orang untuk masuk dulu surga baru mereka kemudian. Karena perjalanan menuju surga dari mulai padang mahsyar, Sirat, sampai Kantarah, sampai Telaga Al-Kausar tidak seperti yang dibayangkan itu.